Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Hanifah Rizky Stiani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi keempat saya, review jurnal dengan judul Tantangan dan Solusi Keamanan Informasi dalam Sistem Informasi Manajemen di Era Cyber Security. Yang pertama ada pendahuluan. 1. Keamanan informasi menjadi prioritas utama di era digital saat ini. 2. Sistem informasi manajemen berperan penting dalam pengelolaan data vital organisasi. Yang ketiga, meningkatnya ancaman cyber dan kompleksitas infrastruktur IT menimbulkan tantangan besar dalam menjaga keamanan sistem informasi manajemen. Di sini dijelaskan bahwa keamanan informasi sekarang ini menjadi hal yang sangat penting karena data dan sistem kita itu rawan diserang. Sistem informasi manajemen itu penting banget untuk mengelola data organisasi. Tetapi karena ancaman cyber makin banyak dan teknologi makin rumit, menjaga keamanan sistem ini adalah menjadi tantangan yang sangat besar bagi kita. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi tantangan utama dalam menjaga keamanan informasi di sistem informasi manajemen. Yang kedua, menyajikan solusi dan praktik terbaik untuk mengatasi tantangan tersebut. Dijelaskan sedikit ya, bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apa saja tantangan utama dalam menjaga keamanan sistem informasi manajemen, dan juga mencari solusi serta praktik terbaik yang bisa diterapkan supaya keamanan data itu tetap terjaga. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian yang pertama, fokus pada analisis tantangan keamanan. Informasi dalam sistem informasi manajemen. Yang kedua, menyajikan solusi dan praktik terbaik yang dapat diterapkan organisasi. Dijelaskan bahwa penelitian ini fokusnya pada analisis tantangan keamanan informasi di sistem informasi manajemen dan juga solusi yang bisa digunakan oleh organisasi agar data mereka itu tetap aman dan terlindungi. Selanjutnya ada konsep keamanan informasi dalam sistem informasi manajemen, yaitu yang pertama meliputi perlindungan, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Yang kedua, melibatkan kebijakan, prosedur, teknologi, dan manajemen risiko. Keamanan informasi itu meliputi 3 hal utama: kerahasiaan data, integritas data, dan ketersediaan data. Untuk menjaga itu semua, kita perlu kebijakan, prosedur, teknologi, dan juga manajemen risiko yang baik. Selanjutnya ada kerangka kerja keamanan informasi. Yang pertama, pendekatan berbasis risiko untuk pengelola keamanan sistem informasi manajemen. Yang kedua, langkah-langkahnya itu ada penilaian risiko, perencanaan, implementasi, kontrol, pemantauan, dan perbaikan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan adalah berbasis risiko, artinya kita menilai risiko yang ada, lalu merencanakan dan menerapkan kontrol keamanan, kemudian memantau dan memperbaiki sistem secara terus-menerus agar tetap aman. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan analisis literatur dan studi kasus. Kedua, penggunaan basis data akademik seperti PubMed, Google Scholar, EAAA Explore. 3. Kata kunci. Kata kuncinya yang dipakai itu adalah keamanan informasi, sistem informasi manajemen, dan cyber security, lalu ada tantangan keamanan. Metode yang dipakai adalah studi literatur
dan studi kasus dengan mencari data dari jurnal artikel di database seperti Google Scholar. Kata kuncinya terkait keamanan informasi dan tantangan yang dihadapi. Lanjut, ada prosedur penelitian. Yang pertama, identifikasi tantangan keamanan dari literatur dan studi kasus. Yang kedua, evaluasi solusi dan praktik terbaik yang diusulkan. Ketiga, analisis studi kasus implementasi keamanan di organisasi. Langkah-langkahnya adalah mengidentifikasi tantangan keamanan dari literatur studi kasus, lalu mengevaluasi solusi yang ada, dan akhirnya menganalisis bagaimana implementasi keamanan dilakukan di organisasi nyata. Lalu ada tantangan utama dalam keamanan sistem informasi manajemen. Yang pertama, kerentanan sistem dan infrastruktur IT yang kompleks. 2. Serangan cyber yang semakin canggih dan beragam. 3. Kurangnya kesadaran keamanan pengguna. Yang keempat, ada tantangan kompatibilitas antara keamanan dan kenyamanan pengguna. Beberapa tantangan utama dalam sistem ini yang rentan karena infrastruktur yang kompleks, serangan cyber yang makin canggih, kurangnya kesadaran pengguna, dan juga sulitnya mengimbangkan keamanan dan kenyamanan pengguna. Lanjut, ada solusi dan praktik terbaik, yaitu yang pertama ada enkripsi data dan kontrol akses ketat. 2. Pelatihan keamanan untuk pengguna. 3. Adopsi standar ISO IEC 27001 dan manajemen risiko. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi keamanan secara berkelanjutan. Dijelaskan sedikit bahwa solusinya itu meliputi enkripsi data, kontrol akses yang ketat, pelatihan keamanan untuk pengguna, serta mengikuti standar internasional dan melakukan pemantauan data secara rutin. Lanjut, ada pendekatan berbasis risiko. Yang pertama, menetapkan kontrol keamanan sesuai tingkat risiko. Yang kedua, melakukan penilaian risiko secara rutin. Yang ketiga, implementasi langkah-langkah mitigasi dan perbaikan berkelanjutan. Pendekatan ini itu menekankan pentingnya menilai risiko secara berkala, lalu menyesuaikan kontrol keamanan sesuai tingkat risiko tersebut, serta melakukan perbaikan terus-menerus agar sistem tetap aman. Lanjut, ada kolaborasi dan kesadaran pengguna. Perlunya kolaborasi lintas sektor dan organisasi, meningkatkan kesadaran keamanan melalui pelatihan dan edukasi. Selain teknologi dan kolaborasi sektor dalam organisasi juga penting, begitu meningkatkan kesadaran pengguna melalui pelatihan dan edukasi supaya mereka paham risiko dan cara menghindarinya. Selanjutnya ada solusi holistik dan berkelanjutan. Yang pertama ada mengadopsi solusi menyeluruh yang mencakup teknologi, kebijakan, dan manusia. Yang kedua, pengelolaan risiko secara berkelanjutan sesuai pengembangan ancaman. Keamanan itu harus dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari teknologinya, tapi juga kebijakan dan manusianya. Pengelolaan risiko itu harus dilakukan secara berkelanjutan mengikuti perkembangan ancaman yang selalu berubah. Lalu ada kesimpulan. Organisasi harus mengadopsi pendekatan holistik dan berbasis risiko. 2. Keamanan informasi harus dikelola secara berkelanjutan di lingkungan bisnis yang dinamis. Pada intinya, organisasi itu harus mengadopsi pendekatan yang lengkap berbasis risiko serta mengelola keamanan informasi yang berkelanjutan agar tetap efektif di lingkungan bisnis yang terus berkembang dan penuh tantangan. Terima kasih atas perhatiannya. Adakah yang ingin ditanyakan?
Mungkin kalau ada pertanyaan bisa diajukan lewat kolom komentar. Sekian, terima kasih atas atensi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.